Shalom, saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus. Senang sekali saya menjumpai saudara-saudara dimanapun saudara berada dengan sebuah renungan singkat meningkatkan daya hidup di era multi-krisis. Sebenarnya kalau kita mau jujur, pasti mengakui bahwa hidup kita tidak pernah sepi dari krisis. Kondisi tersebut dialami manusia sejak dari dalam rahim ibu yang mengandung sampai pada saat manusia itu menghembuskan napas yang terakhir. Bahkan bagi manusia yang tidak menyambut keselamatan yang disediakan Allah baginya, krisis yang lebih parah akan berlanjut, yakni penderitaan abadi di dalam kerajaan neraka. Wow, betapa mengerikan, dan siapa yang sanggup dengan keadaan seperti itu? Saudara-saudara sekalian, fakta menunjukkan bahwa krisis yang dialami manusia sangat variatif, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Demikian juga dengan jenisnya. Disadari atau tidak, saat ini kita sedang menghadapi persoalan sosial yang sangat pelik. Misalnya kenakalan remaja, kehamilan di luar nikah karena pergaulan bebas, budaya korupsi, kolusi, dan perselingkuhan telah menjadi headline media sosial yang dapat kita akses setiap hari. Lalu hal yang paling terkini adalah pandemik COVID-19 yang melanda lebih dari 200 negara di dunia, ternyata telah menghadirkan terjadinya atau mengakibatkan terjadinya krisis yang sangat hebat, misalnya krisis kesehatan, ekonomi, pendidikan, kepercayaan, keluarga, politik, dan yang lainnya. Yang pasti, jutaan jiwa telah menjadi korban keganasan COVID di berbagai negara, termasuk di negara kita. Tidak ketinggalan juga, sentra-sentra ekonomi banyak yang mengalami gangguan luar biasa, dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, menghadapi multikrisis seperti itu, tentu saja kita tidak boleh menyerah. Sekali lagi, tidak boleh menyerah. Tetapi kita juga tidak boleh miskin daya, strategi, dan upaya untuk menghadapi dan mengelolanya. Sebagai orang yang telah menerima rahmat dari Allah, meyakini akan diberi daya khusus oleh Allah untuk dapat mengelola dan mengontrol setiap krisis dengan baik. Jadi, saudara sekalian, krisis adalah sebuah fakta. Tidak mungkin bisa dihalangi dan tidak bisa dihindari. Namun krisis itu tidak boleh mengontrol atau mendikte kita. Kitalah yang harus mengontrol dan mengelolanya. Hal itu senada dengan pernyataan Wesley, "Saya tidak bisa menghalangi burung-burung terbang di atas kepala saya, tapi saya bisa mencegah mereka," yaitu burung-burung itu, membuat sarang di atas kepala saya atau di atas rambut saya. Saudara sekalian, pertanyaannya adalah bagaimana kita meningkatkan daya hidup kita di era multikrisis seperti yang sekarang ini kita alami. Terkait dengan itu, saya ingin men-share beberapa upaya untuk meningkatkan daya hidup kita. Yang pertama, meningkatkan kekuatan rohani. Salah seorang sahabat saya, yakni seorang dokter, memberikan nasihat kepada saya bahwa untuk tetap menjaga hidup sehat di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang, kita perlu disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam keseluruhan aktivitas keseharian hidup kita. Tetapi di samping itu, jangan lupa mengkonsumsi vitamin C dan vitamin D untuk meningkatkan imunitas tubuh agar tetap sehat. Nah, bagaimana dengan peningkatan kekuatan rohani kita? Untuk meningkatkan kekuatan rohani, kita perlu melakukan beberapa hal, antara lain mengintensifkan perjumpaan dengan Allah melalui doa. Sebab dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, "Tetaplah berdoa." Lalu kemudian membaca serta merenungkan firman Tuhan secara teratur. Dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 itu jelas, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut jalan nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang seperti ini," Alkitab berkata, "seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu menghasilkan buahnya pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya dibuat Tuhan berhasil."
Lalu kemudian kita harus selalu memuji Tuhan, hidup memedomani firman Allah, dan tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan dalam hidup ini. Kita on the track. Kemana Tuhan tuntun kita, kesanalah kita harus melangkah. Lalu kemudian kita harus mengundang Allah Tritunggal senantiasa hadir dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan dalam keutuhan hidup kita sangat menentukan efektivitas kita mengatasi berbagai krisis kehidupan. Sebagai contoh, penyelenggara pesta kawin di Kana, ketika penyelenggara pesta itu mulai kehabisan anggur, dan itu problem yang sangat besar. Tetapi untunglah Yesus diundang hadir, dan Ibu Yesus memberitahukan kepada Yesus supaya dia dapat menolong penyelenggara pesta ini. Dan benar bahwa saat itu terjadi mujizat yang pertama di mana air berubah menjadi anggur. Dan kemudian dalam perjalanan murid-murid Yesus menyeberangi danau. Tiba-tiba di tengah perjalanan itu badai mengamuk, angin ribut menghantam kapal atau perahu yang mereka tumpangi. Tapi untunglah Yesus hadir, dibangunkanlah oleh murid-murid, dan dia kemudian menghardik angin ribut itu, dan danau kembali menjadi teduh, dan selamatlah mereka dari bahaya angin yang mengancam kehidupan mereka. Saudara-saudara sekalian, yang kedua adalah meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri dengan konteks kehidupan terkini. Saat ini kita sedang ada pada era disruption, yakni sebuah proses inovasi yang menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Gaya hidup baru, cara kerja baru, cara belajar baru, cara bisnis baru, semuanya serba baru. Semuanya itu adalah tantangan baru, lalu kemudian ditambah lagi dengan tantangan lainnya seperti kecerdasan buatan, atau istilah kerennya artificial intelligence. Adalah simulasi dari kecerdasan manusia yang kemudian dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Wow, luar biasa kan? Itulah sebabnya tidak heran bahwa teknologi telah menggantikan tenaga otot manusia dan yang lainnya. Saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, dengan demikian, seperti apa sikap kita? Apa yang harus kita lakukan? Menurut saya, tidak ada pilihan lain kecuali memilih keep relevan. Artinya, kita harus bisa mengadaptasi diri dengan situasi yang berubah. Sebab siapa yang menghindari perubahan, maka ia pasti tergilas dengan perubahan itu sendiri. Salah satu hal yang harus kita lakukan adalah bersedia mengalami proses pembaharuan pikiran, sehingga kita mampu membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah dikemukakan dalam Roma 12 ayat 2. Kemampuan itulah yang dimiliki oleh Yusuf, Daniel, Rasul Paulus, dan para rasul lainnya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, mengasah dan meningkatkan ketajaman kapasitas diri. Meningkatkan kemampuan intelektual dan keterampilan praktis merupakan dua hal yang harus dilakukan secara seimbang di dalam diri kita sebagai orang percaya. Perhatikan, Tuhan menghendaki kita mengoptimalkan intelektual kita. Itu dikemukakan dalam Matius pasal 22 ayat 37. Kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap akal budi kita. Bagaimana caranya agar hikmat dan kecerdasan intelektual kita itu meningkat? Caranya sederhana. Mazmur 119 ayat 98 sampai 100. Pertama, menghormati Tuhan, memegang teguh dan merenungkan titah Tuhan atau firman Tuhan. Itu adalah cara di mana kita mengasah ketajaman intelektual kita. Lalu bagaimana dengan keterampilan praktis? Harus aktif bekerja, menggunakan kemampuan yang dimiliki oleh kita masing-masing, tidak boleh pasif. Contoh yang paling relevan bagi kita ialah Rasul Paulus itu sendiri, menjadi tukang pembuat kemah atau tukang pembuat tenda dan yang lainnya. Dan yang keempat, saudara sekalian, meningkatkan keberanian bertindak di tengah krisis. Seringkali kita memilih untuk tidak melakukan sesuatu hanya karena takut gagal. Penyakit semacam ini dialami oleh banyak orang. Tetapi ingat,
lebih baik melakukan sesuatu walaupun gagal daripada tidak pernah melakukan sesuatu hanya karena takut gagal. Terkait dengan hal ini, maka kita perlu meningkatkan keberanian kita untuk bertindak. Dalam narasi tentang 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk melihat secara dekat kondisi tanah Kanaan atau tanah perjanjian, ternyata hanya Yosua dan Kaleb saja yang memiliki keberanian dan keyakinan untuk melaporkan kepada Musa bahwa kita bisa merebut, menaklukkan dan menduduki tanah yang telah dijanjikan Tuhan Allah itu bagi umatnya. Sementara yang 10 orang lainnya adalah kelompok penakut dan pengecut. Saudara-saudara, keberanian bertindak harus dibangun atas dasar iman bahwa Tuhan menyertai kita. Dan yang kelima, saudara-saudara sekalian, memperkuat keyakinan bahwa mujizat Allah masih nyata. Menurut saya, salah satu pesan yang terang benderang yang dapat kita baca di dalam krisis yang kita alami saat ini adalah fakta keterbatasan manusia. Sekali lagi, fakta keterbatasan manusia. Tentu saja kita bersyukur bahwa pemerintah dari semua negara di dunia, secara khusus saya ingin katakan pemerintah kita, telah berusaha bekerja keras dengan sekuat tenaga untuk mengatasi pandemik COVID-19. Dan kita berharap bisa diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Tetapi bagaimanapun juga harus diakui bahwa sudah lebih dari 6 bulan dunia dan orang-orang hebat dibuat seolah tidak berdaya oleh COVID-19 ini. Tetapi sebagai orang yang beriman kepada Kristus, saya dan saudara sekalian, kita masih meyakini mujizat Allah masih bekerja secara nyata. Karena itu, mari kita andalkan Tuhan dan membiarkannya bekerja sesuai dengan jadwalnya untuk melakukan pemulihan diri kita, keluarga kita, gereja kita, masyarakat kita, dan bangsa kita. Saya masih meyakini Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita, tetapi juga Tuhan tidak pernah tergopoh-gopoh dalam bertindak. Karena itu kita harus sabar menunggu waktu Tuhan. Itulah jawaban Yesus kepada ibunya ketika penyelenggara pesta di Kana mengalami kekurangan anggur. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyatakan dan menyadarkan kita semua bahwa tidak mungkin kita bisa menghindari multi krisis yang saat ini sedang terjadi. Tetapi yang terpenting adalah jangan kita dikontrol oleh krisis, melainkan kitalah yang harus mengontrol krisis tersebut. Kondisi seperti itu bisa ketika daya hidup kita meningkat, yakni kekuatan rohani, kemampuan menyesuaikan diri dengan konteks terkini, mengasah dan meningkatkan ketajaman kapasitas diri kita, keberanian bertindak di tengah krisis, dan meyakini mujizat Allah masih nyata. Tuhan Yesus memberkati.